Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Apapun musim kehidupan yang sedang saudara alami hari-hari ini, percayalah bahwa Tuhan tetap baik dalam kehidupan saudara. Senang sekali saudara, saya Peter Chandra bisa kembali menjumpai Anda di program Kacamata hari ini. Saudara, hari ini di program Kacamata kita akan belajar tentang suatu hal yang sifatnya sederhana, tapi bisa jadi sifatnya sangat berlawanan. Yang satu bisa kita sangat suka, yang satu lagi kita bahkan gak suka sama sekali. Apa itu? Menilai dan dinilai. Ya, sebagai manusia kita punya kecenderungan untuk lebih suka menilai orang lain daripada kita yang dinilai oleh orang lain. Kenapa? Ya wajar aja, karena manusia selalu melihat segala sesuatunya hanya dari tampak luarnya saja. Lalu bagaimana kemudian firman Tuhan menyikapi hal ini? Bolehkah kita menilai saja tanpa kita tidak mau dinilai? Lalu seperti apa seharusnya sikap kita agar kita kuat hati ketika kita menerima penilaian dari orang lain? Lalu bagaimana juga kata firman Tuhan soal bagaimana menilai orang lain agar orang yang kita nilai tidak sakit hati? Mari saudara, kita akan belajar sama-sama tentang hal ini dari pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Rahul Lewi. Berikut ini hanya di program Kacamata. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Ada pelangi di setiap badai, Dan ada tawa di setiap air mata. ada berkat di setiap cobaan, Dan jawaban di setiap doa. meskipun seribu tangan manusia Menarikmu jatuh, namun Tuhan
dan manusia membuka diri dinilai. Tapi penilaian yang terlalu subjektif, penilaian yang terlalu cetek, penilaian yang terlalu dangkal membuat kita tidak suka dihakimi dan tidak suka dinilai. Jangan hakimi dengan apa yang nampak, tapi hakimi dengan adil. Jangan mengukur sembarangan, karena ukuran yang kamu pakai bisa dipakai untuk mengukurin kamu. Halo rekan-rekan dari Kacamata, jumpa lagi bersama saya Rago Lewi, dan saya hari ini berbicara tentang menilai dan dinilai. Saudara tahu nggak bahwa orang adalah orang paling nggak suka dihakimi. Begitu banyak orang setiap kali ngomong sama saya atau ada masalah, mereka selalu punya sebuah quotes yang jagoan mereka. Dia bilang, "Don't judge me." Atau quotes itu bisa dibilang, "Only God can judge me." Kenapa orang nggak suka dihakimi? Ya tentu saja orang nggak suka dihakimi, apalagi kalau misalnya orang nggak suka, misalnya kita itu mau dinilai atas sesuatu yang mungkin kita bukan lakukan. Tapi yang menarik adalah apa yang Yesus ajarkan, bahwa Kitab Yohanes mengatakan, Yesus yang ngomong, dia bilang gini, jangan hakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Dan saudara tahu nggak bahwa kenyataannya menghakimi dan menilai mempunyai dua kalimat yang punya akar kata yang hampir sama. Kalau saudara tahu bahwa misalnya suatu saat seseorang pergi ke pengadilan, pengadilan adalah tempat di mana seseorang dihakimi atau seseorang dinilai berdasarkan bukti-bukti yang ada untuk membuktikan dia ini bersalah atau tidak. Jadi penghakiman dan penilaian mempunyai bobot yang hampir sama. Nah, dan yang saya menemukan adalah memang orang nggak suka dihakimi, tetapi orang itu mempunyai kata yang berbeda, mempunyai pikiran yang berbeda pada waktu dia dinilai. Contoh, saudara tahu nggak? Karena gini, pada waktu ada seseorang dihakimi yang sebenarnya, untuk seseorang bisa sampai pada satu kesimpulan, mereka nggak bisa sekedar langsung hanya dari satu kacamata tertentu untuk mereka bisa menghakimi. Tetapi mereka lihat dari berbagai perspektif. Maka dari itu saudara bisa lihat bahwa Yesus bilang, jangan hakimi menurut apa yang nampak, tapi hakimilah dengan adil. Kenapa dia bilang gini? Karena berkali-kali Yesus melihat tendensi manusia, dan bahkan kita sampai sekarang juga berkali-kali kita melihat bahwa kita melihat sesuatu hanya dari luarnya. Saudara, kita perlu tahu bahwa memang kenyataan yang manusia punya tendensi untuk selalu melihat dari luar. Kalau misalnya saya pergi ke satu tempat, apalagi saya sebagai hamba Tuhan punya tipikal orang yang observant. Saya terbiasa untuk memperhatikan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bukan karena saya suka sama orang atau benci sama orang, tapi simply karena saya terbiasa untuk menganalisa, untuk saya mempersiapkan diri saya, untuk misalnya saya tuh memposisikan diri saya di hadapan dia. Dan tentu saya melihat apa yang dia pakai, melihat gestur wajahnya, saya melihat banyak hal di depan dia. Nah, tetapi saya juga percaya bahwa saya memilih untuk percaya apa yang Alkitab bilang, bahwa manusia itu lebih dari apa yang dilihat. Manusia itu lebih dari apa yang dia pakai. Tentu Alkitab sendiri, Yesus sendiri, Tuhan sendiri mengatakan pada Samuel, di kitab 1 Samuel, pada waktu dia ingin bicara soal mengurapi Isai, mengurapi anak-anaknya Isai. Saudara bisa lihat bahwa Tuhan bilang, jangan pandang parase. Manusia melihat apa yang nampak, tapi Tuhan melihat hati. Saudara, maka dari itu memang kenyataannya memang kita selalu lihat muka, dan kita harus terbiasa menyadari hal itu. Tetapi kita sebagai anak Tuhan juga harus mengerti, jika kita ingin jadi seperti Kristus, kita harus nggak stop sampai di muka. Kita harus nggak stop sampai di luar. Kita harus kenal dia lebih dalam. Kita harus bangun hubungan. Kita harus ngobrol lebih banyak sama orang itu. Nah, ini tahu nggak saudara? Ini yang menarik bahwa misalnya satu sisi bahwa orang nggak suka dihakimi, orang nggak suka dijudge dan sebagainya. Tetapi saya berkali-kali menemukan bahwa orang suka sama penilaian yang jujur dan objektif. Saya ulang sekali lagi. Banyak orang bisa menghargai penilaian yang jujur dan objektif. Apalagi kalau misalnya penilaian itu berasal dari banyak hal. Misalnya, saya menemukan bahwa orang-orang yang dinilai karena bukan cuma dari apa yang dilakukan, tetapi kenapa dilakukan itu, bisa mempunyai, bahkan bisa membuka hati dia lebih lagi untuk diterima penilaiannya. Kenapa? Karena tanpa sadar, dia merasa dinilai dengan objektif. Dan saya menemukan bahwa kenapa orang-orang nggak suka dihakimi, karena setiap kali yang kita hadapati bukan cuma sekedar judgment, tapi partial judgment. Partial judgment adalah penghakiman atau penilaian setengah-setengah. Bahwa kita seringkali hanya dinilai dari wajahnya, dinilai hanya dari bentuk tubuhnya, kita hanya dinilai dari pakaiannya, tapi kita jadi dinilai dari apa yang di dalam. Kita nggak dinilai dari hati kita, nggak dinilai dari tindakan kita nggak dinilai dari mana kita berasal, sehingga membuat kita merasa tidak diadil dengan baik, kita merasa tidak dinilai dengan baik. Dan tetapi saya menemukan bahwa saat seseorang
bisa menangkap konteks dari kehidupan seseorang. Seseorang bisa melihat lebih dalam daripada sekedar apa yang dia lakukan, tapi kenapa dia lakukan itu. Saya menemukan bahwa seseorang lebih membuka diri dan buka hati untuk diajak ngobrol. Dan maka dari itu, penilaian juga, saya percaya bahwa manusia sebenarnya bisa dinilai. Manusia membuka diri dinilai. Tapi penilaian yang terlalu subjektif, penilaian yang terlalu cetek, penilaian yang terlalu dangkal, membuat kita tidak suka dihakimi dan tidak suka dinilai. Tetapi penilaian yang jujur, penilaian jelas, penilaian yang dalam, itu justru orang butuhkan. Kenapa? Karena penilaian itu dibutuhkan agar kita bisa ngecek sebenarnya bagian diri mana kita yang bisa diperbaiki. Bagi orang-orang yang ingin membangun dirinya, bagi orang-orang menyukai self-development, bagi orang-orang yang menjadi seperti Kristus dan ingin menjadi lebih baik lagi, penilaian objektif adalah sesuatu yang pertama mereka butuhkan agar mereka bisa maju melangkah lebih maju lagi dalam kehidupan mereka. Maka dari itu, penilaian adalah sesuatu yang baik. Tapi hari ini tantangan saya pada teman-teman semua di sini, rekan-rekan kacamata di sini, isunya bukan cuma soal penilaian, isunya bukan soal penghakiman, tapi apakah kamu take time untuk kenal orang di dalam? Kamu take time untuk nggak cuma lihat apa yang di luar, tetapi mencoba melihat apa yang di dalam. Ada orang-orang baju biasa aja dan kamu mikir, oh nggak ngerti fashion. Padahal pas di dalamnya mungkin bukannya nggak ngerti fashion, tapi mungkin prioritas uang yang ada di hal yang lain. Sehingga orang-orang bisa nggak cuma mikirin apa yang terlihat, tapi mungkin karena uangnya dia pakai untuk hal lain. Mungkin dia tidak punya baju yang baik, mungkin dia tidak punya baju yang seperti yang kita harapkan. Mungkin bajunya pun mungkin beli di pasar gitu, yang penting ada ke meja. Tapi kita nggak pernah tahu, siapa tahu asuransinya jelas, siapa tahu tabungannya banyak, siapa tahu dia punya deposito dan sebagainya. Kita nggak bisa lihat hanya dari apa yang terlihat. Dan sebaliknya, kita juga nggak bisa anggap remeh orang-orang di sekitar kita yang walaupun tidak sesuai standar kita. Kenapa? Karena setiap orang punya perjalanan berbeda-beda. Pada dasarnya yang paling penting adalah kita tidak bisa mengukur mereka dengan ukuran yang dipakaikan sama kita. Kita tidak bisa mengukur mereka dengan ukuran kita. Kita bisa pakai ukuran Tuhan. Tapi Tuhan sendiri yang hakim agung, dia tidak memilih untuk tidak menghakimi, tapi memilih untuk menyelamatkan. Siapa kita yang secara setengah-setengah menghakimi orang? Dan saya menemukan bahwa kenapa saya tidak berusaha memakai ukuran saya untuk mengukur orang lain? Simple. Karena perjalanan saya dan perjalanan orang lain berbeda. Kita nggak bisa. Kenapa gini? Karena keinginan kita untuk mengukur orang lain dari standar kita, itu membuat kita sombong atau membuat kita iri. Itu. Dan padahal kita perlu mengerti bahwa setiap orang punya perjalanan berbeda-beda, setiap orang punya konteks kehidupan berbeda-beda, setiap orang semuanya berasal dari garis start yang berbeda. Ada orang mulai dari garis start 3, ada orang mulai dari garis start 1, tapi ada orang mulai dari garis start minus. Ada yang minus 20 malahan. Maka dari itu banyak orang bilang, ih dia udah ikut gereja, nggak bertobat ya. Sementara saya lihat, dia baru ikut gereja, dia baru datang, kok dia sudah bertobat, cepat ya pertumbuhannya. Saudara nggak tahu backgroundnya dia. Yang satu sangat mungkin mulai dari 0, tapi yang satu dari minus 20. Tapi mungkin saya dia dari minus 20 berkembang jadi minus 5 gitu, cepat berkembang. Tetapi mungkin masih minus sehingga di mata kita masih kurang. Nah, ini yang kita perlu mengerti, saudara. Iri hati dan kesombongan timbul karena kita membandingkan behind the scene hidup kita dengan trailer hidup orang lain. Saya akan tutup dengan cerita ini. Di dalam film, kalau saudara sedang nonton film, ada namanya trailer, saudara. Trailer adalah potongan-potongan terbaik dari sebuah film. Dan trailer itu menentukan, dan trailer itu adalah faktor penarik yang akan membuat kita melihat film itu. Trailer itu adalah cuplikan film. Jadi kalau misalnya kita lihat trailer ini bagus, mungkin kita akan tertarik untuk nonton. Kalau kita nggak lihat trailernya bagus, mungkin kita nggak bakal tertarik untuk nonton. Nah, trailer itu adalah cuplikan terbaik, saudara. Jadi memang sengaja yang terbaik yang dimunculkan untuk bikin rasa penasaran. Tapi saudara, ada satu lagi bagian di film namanya behind the scene. Di balik layar. Trailer itu rapih, behind the scene berantakan. Trailer itu potongan terbaik, behind the scene. Ada yang terbaik, ada yang buruk, bahkan cenderung buruk. Bagi film-film seperti Star Wars, film-film seperti Avengers, mereka adalah film-film yang green screen-nya banyak. Jadi saudara bisa expect akan ada behind the scene yang berantakan. Nah, kenyataannya saudara, setiap film behind the scene-nya berantakan. Tidak ada yang behind the scene yang rapi. Film yang sudah dijahit akan jadi rapi. Reels yang sudah dijahit akan jadi rapi. Trailer akan jadi rapi. Cuma behind the scene berantakan. Tidak ada behind the scene tidak berantakan. Nah, iri hati itu timbul saat seseorang membandingkan behind the scene hidupnya dengan trailer hidup orang. Makanya hidupnya terasa berantakan.
Kita dilihat mungkin di Instagram orang, mungkin di sosial media orang, kesana kok cakep, kesana indah. Padahal tidak ada yang tidak menderita. Semua orang punya struggle sendiri, semua orang punya perjalanan sendiri. Kita nggak bisa menilai mereka hanya dari trailer hidup mereka. Makanya saudara, belajarlah untuk membandingkan sesuatu dengan baik. Kita ini, itu contoh penghakiman tidak objektif. Bahwa kita membandingkan behind the scene hidup kita yang kita tahu semuanya, dan kita membandingkan dengan trailer dan hanya sepotong hidup seseorang hanya dari YouTube ya, hanya dari sosial medianya dia. Saudara, saya menemukan bahwa pada waktu jika saya masuk ke kehidupan orang lebih dalam, saya kenal kelemahan kelebihan, dan di situ semakin kita kenal masuk lebih dalam kehidupan orang, semakin kita tidak akan iri sama orang itu. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa setiap orang punya struggle sendiri. Mau orang kaya, orang miskin punya stresnya sendiri. Orang miskin mungkin atau orang kurang mungkin stresnya karena kekurangan duit. Tapi orang kaya mungkin stresnya karena saking duitnya banyak, dia nggak tahu cara ngaturnya gimana. Dan dia nggak tahu kalau misalnya anak-anak dikasih duit jadi baik atau malah jadi liar. Dan saya tahu ada orang-orang kaya yang uangnya banyak, tapi dia stres dengan anak-anaknya karena anak-anaknya berebutan warisan. Tentu itu tidak akan terjadi pada anak-anak ya, orang-orang yang masih hidup dalam kekurangan. Hidupnya beda struggle-nya. Tapi dua-duanya struggle, dua-duanya nggak bisa dibandingkan. Maka dari itu saya berharap, saudara, in this broken life, in this broken world, di dalam hidup berantakan ini, saya berdoa supaya saudara bisa punya perspektif lebih baik. Saya berharap saudara bisa punya mental yang baik dalam dan menilai sesama. Sekali lagi, saya akan tutup dengan apa yang Yesus bilang. Jangan hakimi dengan apa yang nampak, tapi hakimi dengan adil. Jangan mengukur sembarangan. Karena ukuran kamu pakai bisa dipakai untuk mengukurin kamu. Tapi pakailah standar Tuhan. Dan berusaha hidupi standar itu. Datanglah dengan untuk menginspirasi, bukan mengintimidasi. Be kind with people. Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Pastor Rafael Lewi yang sudah membagikan pesan firman Tuhan kepada kami semua di program Kacamata hari ini. Nah, mari saudara, kita hari ini belajar tentang dua sisi, yaitu menilai dan dinilai. Ketika kita menerima penilaian dari orang lain, ketika kita dinilai, mari kita mau punya sikap hati yang mau menerima, mau mendengarkan penilaian orang lain sebagai acuan agar hidup kita menjadi hidup yang lebih baik lagi dari yang ada sekarang. Dan saudara, ketika kita juga punya kesempatan untuk menilai orang lain, mari kita mau belajar untuk menilai orang lain dengan sejujur-jujurnya dan dengan seadil-adilnya, sesuai dengan yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Bagi saudara yang ingin berbagi cerita pengalaman hidup, apapun yang sedang saudara alami dalam kehidupan saudara, dan saudara ingin didoakan oleh tim doa kami dari YouChannel TV, Anda bisa hubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Saya akhiri saudara, sampai di sini perjumpaan kita di program Kacamata. Tapi ingat, protokol kesehatan jangan sampai kendor. Saya Peter Chandra pamit undur diri. See you on the next week. God bless you. Membuatku mengerti ku berharga di matamu Tuhan, dan tanganmu yang menuntun hidupku dalam semua rencanamu Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Kasih-Mu